Sila doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Sila nyanyi kidung bilangan 13. Nyanyi kidung bilangan 13. Ayat 1. Seterusnya kita nyanyi kidung lagi bilangan 29. 29. Ayat 1.
Seterusnya kita nyanyi kidung lagi bilangan 163. 163. Ayat pertama. pimpin kidung sampai di sini. Sila sediakan hati untuk kebaktian. Haleluya.
kita bersedia untuk kebaktian, sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian Sabat. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kidung 131. Kidung 131. Berkumpul pada hari Sabat, tubuh roh sentosa dalamnya, sehati berbakti pada Tuhan, setiap Sabat hatiku girang. Marilah datang kumpul di hadiratnya, bernyanyi, berbakti, berdoa. Umat suci semua menyembahnya, tubuh roh sentosa dalamnya. Marilah kuduskan Sabatnya, jangan kerjakan hal duniawi. Jagalah langkah dan perkataan, segala hal turutlah perintahnya. Marilah datang kumpul di hadiratnya, bernyanyi, berbakti, berdoa. Umat suci semua menyembahnya, tubuh roh sentosa dalamnya. Giatlah bekerja untuknya, bersandar pada kuasanya. Beritakan Injil keselamatannya, dengan senang memuji namanya. Marilah datang kumpul di hadiratnya, bernyanyi, berbakti, berdoa. Umat suci semua menyembahnya, tubuh roh sentosa dalamnya. Syukur pada Tuhan. Teman-teman, salam damai sejahtera buat saudara-saudari, pendeta, diakon, diakonis yang dikasihi dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menaungi kita semua walaupun di mana saja kita berada. Bersyukur pada Tuhan Yesus hari ini, pada Sabat ini sekali lagi kita dapat menjalankan ibadah Sabat, memelihara serta menguduskan hari Sabat menurut firman Tuhan walaupun secara online. Saudara-saudari, kiranya Tuhan memberikan kita hati yang ada damai sejahtera di sepanjang kita menjalankan ibadah hari Sabat. Sebelum kita sama-sama saling mendorong di dalam iman kita melalui firman dari Alkitab, terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Di dalam doa ini kita memohon kiranya Tuhan memimpin, Roh Kudus Tuhan membantu kita dan memimpin kita di sepanjang kebaktian ini. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Amin. Haleluya. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus buat saudara-saudari yang dikasihi. Salam hari Sabat buat semua. Pada kesempatan ini, di hari Sabat ini, sebagai dorongan, saya ingin membawa saudara-saudari untuk melihat dari Alkitab tentang satu kejadian. Dan dari sana kita akan sama-sama lihat apa pelajaran yang kita boleh ambil dan kita boleh renungkan. Baik, pada kesempatan yang ada pada hari ini, saya ingin membawa saudara-saudari melihat kepada satu kejadian yang melibatkan Raja Daud. Dalam nama Tuhan Yesus berkongsi kesaksian firman Tuhan dengan tajuk Kemenangan Daud atas kota Rabah. Kemenangan Daud atas kota Rabah. Saudara-saudari, mari kita melihat di dalam
kitab Perjanjian Lama. Di dalam catatan di 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12, pada penghujung pasal 12 ini ada mencatatkan tentang satu peperangan, dan tajuk bagi perenggan tersebut adalah Perang melawan Bani Amon berakhir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kejadian ini kita melihat secara ringkas apa yang berlaku, latar belakang dari kejadian ini, dan apa pengakhiran yang terjadi pada kejadian ini, pada peristiwa ini. Kita sama-sama membaca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 26. 2 Samuel pasal 12 ayat 26 dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab. 2 Samuel pasal 12 ayat 26. Yoab berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Ayat 27. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota Air." Ayat 28. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentera, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Ayat 29. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentera, ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya lalu merebutnya. Ayat 30. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Ayat 31, penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak, juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dan seluruh tentera ke Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam catatan di beberapa ayat ini kita dapat melihat pada masa itu Yoab, yaitu panglima tentera Daud, dia sudah pun berada di tempat musuh itu dalam jangka masa beberapa lama. Kemudian setelah dia mendapat kejayaan baru, dia dapat menawan kota, ataupun dia dapat menawan, merebut kota Air, maka dari situ dia dapat melihat bahwa akhirnya kota itu pastilah dapat ditakluk sepenuhnya. Maka karena itu dia pun mengirim utusan kepada raja, tuannya itu Raja Daud, untuk datang dan melakukan penaklukan terakhir. Dan di ayat 30 kita dapat melihat bagaimana Daud, ayat 29, bagaimana Daud telah mengalahkan kota itu. Saudara-saudari, jika kita melihat dari latar belakang kepada peperangan ini, ataupun peperangan merebut kota Rabah ini, sebenarnya ia berlaku semenjak dicatat di 2 Samuel pasal 10. Jadi di 2 Samuel pasal 10, peperangan melawan Bani Amon ini sudah pun bermula. Dan Yoab sendiri sudah mula mengepung kota Rabah ini, yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Tetapi dari 2 Samuel pasal 11 hinggalah kepada 2 Samuel pasal 12 ayat 29 ini, di mana benar-benar akhirnya Raja Daud berjaya menawan kota itu, adalah satu jangka masa yang panjang. Jadi dia berkitar, ataupun dia berlaku sekitar setahun lebih, ataupun mungkin lebih dari itu. Daripada kejadian ini, saya ingin membawa saudara-saudari merenungkan tentang beberapa perkara. Dari peristiwa ini juga Raja Daud telah membuat satu mazmur, membuat kidung nyanyian, mazmur nyanyian puji-pujian untuk Tuhan. Kita tahu Raja Daud ini dia sering membuat atau menulis
mengilhamkan lagu-lagu pujian, mazmur-mazmur pujian, dan itu ada kena-mengena dengan pengalaman yang baru dilalui oleh Daud. Di pada ketika ini pun dia juga telah menotahkan, menuliskan dari segi membuat satu mazmur pujian untuk Tuhan berkenaan pengalamannya setelah mengalahkan kota Raba dan menakluk kota Raba ini. Salah satu mazmur puji-pujian Daud berterusan dari peristiwa ini adalah Mazmur 33. Dalam mazmur itu ia adalah ataupun fungsi tujuan mazmur yang ditulis Daud itu adalah untuk menyanyikan, memuji keselamatan dari Tuhan dan juga menasihati orang supaya takut akan Tuhan. Dari kejadian itu kita akan ambil beberapa pelajaran. Salah satu pelajaran yang kita dapat kongsikan dan kita ingin kongsikan pada kesempatan ini ialah yang pertama, kalau Tuhan tidak berkenan ataupun kalau Tuhan berkenan, yaitu jika perkara itu adalah berkenan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan Tuhan akan menjadikan perkara itu lancar, senang, dan mudah. Kita semua tahu pada awalnya tadi kita sudah mengatakan peperangan ini sebenarnya sudah berlanjutan agak lama. Bermula dari 2 Samuel pasal 10 dan hanya berakhir pada 2 Samuel pasal 12 di kalimat terakhir. Kita tahu di antara permulaan peperangan ini dan pengakhiran peperangan ini, Daud sebenarnya dia sudah melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Dia sudah berdosa. Kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Kita baca seterusnya ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Di sini menunjukkan Daud telah melakukan satu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat juga di dalam catatan 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 9. 1 Raja-Raja pasal 15. 1 Raja-Raja pasal 15 kita baca ayat 5. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Kerana Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Jadi Tuhan sendiri bersaksi bahwa Daud ini adalah seorang yang taat pada Tuhan, melakukan apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kecuali dalam satu perkara, yaitu berkenaan Uria orang Het itu. Kita tahu itulah kerana Daud telah membiarkan Uria itu mati semata-mata kerana dia ingin mengambil istri Uria itu menjadi istrinya sendiri. Jadi kerana itu perang yang bermula pada awalnya yang sepatutnya boleh dengan mudah dapat diselesaikan oleh Daud dengan pertolongan Tuhan, tetapi kerana Daud melanggar kehendak Tuhan, maka peperangan itu pun berlanjutan lama. Namun Daud sempat bertobat, ya.
Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan memberitahukan hal itu, Daud terus bertobat. Raja Daud terus mengaku dosa dan bertobat. Dan pertobatan Daud itu adalah pertobatan yang tepat, yang ikhlas, maka diterima oleh Tuhan. Walaupun Daud melakukannya di dalam secara sembunyi, tetapi Tuhan melihat. Dan akhirnya Daud sendiri pun mengaku di dalam Mazmur pasal 33. Mazmur 33 kita lihat ayat 13 hingga ayat 15. Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Ayat 14. Ayat 14, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Ayat 15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi Tuhan, menurut Daud, senantiasa memandang, melihat apa yang dilakukan manusia. Dan karena itu, apa yang dilakukan Daud itu secara sembunyi pun Tuhan melihat. Yesaya pasal 59 ayat 1. Kita lihat lagi Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di sini sekali lagi kita dapat melihat kebolehan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Pendengaran Tuhan tajam, bukan saja Tuhan melihat. Tadi dalam Mazmur 33 Daud mengatakan Tuhan melihat. Yesaya mengatakan Tuhan juga mendengar. Saudara-saudari, walaupun perkara yang tersembunyi yang dilakukan manusia, Tuhan pasti dapat melihat, Tuhan akan mencatatkan. Dari sini kita boleh belajar kenapa Tuhan tidak bertindak, kenapa Tuhan tidak mendengar. Dari sudut peristiwa peperangan di kota Rabah itu, kenapa Tuhan membiarkan tentera Israel itu tidak dapat menawan sepanjang masa, selama lebih daripada setahun. Sebab pada ketika itu Tuhan tidak berkenan dengan perkara yang dilakukan oleh pemimpin mereka, yaitu Raja Daud. Jadi kita paham Tuhan tidak bertindak, Tuhan tidak mendengar karena ada sesuatu yang menghalang. Kita lihat Yesaya pasal 59 ayat 2. Tadi kita sudah membaca Yesaya 59 ayat 1. Sekarang kita lihat ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini dapat mengingatkan kita, yaitu salah satu perkara yang membuatkan permintaan kita, permohonan kita tidak seakan-akan tidak sampai kepada Tuhan, mungkin karena salah satunya ialah perbuatan kita melanggar kehendak Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak membawa kemuliaan buat Tuhan. Ini memberi kita satu peringatan. Oleh karena itu, Yesaya tadi mengatakan di dalam ayat 2, kita haruslah jangan membiarkan diri di dalam dosa. Kita lihat apa yang dikatakan penatua Yakobus. Yakobus ayat pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini penatua Yakobus seakan-akan mengulang balik arti, tujuan, dan pengajaran yang diucapkan oleh Yesaya tadi. Maka Tuhan akan mendengar. Di sini seterusnya kita akan dapat belajar. Tuhan hanya akan mendengar, Tuhan hanya akan mengindahkan permintaan dan doa seseorang itu sekiranya orang itu yang berdosa sudah
menyadari, mengaku dosa, dan melahirkan buah-buah pertobatan. Ya. Jadi sangat penting harus memahami sendiri berdosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan membuat ataupun membuahkan buah-buah pertobatan seperti Daud. Maka akhirnya Tuhan mendengar dan membantu, menolong dia menewaskan musuh. Kalau kita baca kembali Yakobus pasal 4 dari ayat 9 hingga ayat 10. Ayat 9. Sedarilah kemalanganmu, bertukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawa kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kamu. Ini menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menyatakan pertobatan. Jadi ada buah-buah pertobatan. Kita kembali ke 2 Samuel pasal 13, pasal 12 ayat 13. 2 Samuel pasal 12, kita baca ayat 13. Ini merujuk kepada bagaimana Daud dia telah bertobat dan mengaku dosa. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ini menunjukkan kita, Daud walaupun dengan perkataan yang singkat itu sebenarnya sudah bertobat. Dan Tuhan melihat pertobatan Daud itu benar-benar ikhlas. Daud juga menceritakan di dalam Mazmur 33. Kita rujuk Mazmur 33. Kita baca ayat 18 dan 19. Ayat 18. Sesungguhnya, tadi kita sudah baca, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi di sini memberitahu kita Tuhan itu tertuju, maksudnya Tuhan melihat, Tuhan mendengar ketika permohonan-permohonan disampaikan kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang benar-benar menghormati Tuhan dengan melakukan, membuahkan buah-buah pertobatan. Maka dalam poin yang pertama ini kita dapat belajar dan merenungkan, ya, yaitu kalau Tuhan berkenan, oleh itu kita haruslah sentiasa melihat perkara yang tidak bercanggah dengan perintah-perintah Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, yang membawa kemuliaan kepada Tuhan. Terutama kita harus menjauhkan diri dari dosa. Yang kedua, daripada peristiwa itu kita ingin sama-sama mendorong dengan poin yang kedua, yaitu kemenangan adalah dari Tuhan. Kita tahu Yoab ini adalah seorang pemimpin tentera yang cukup berpengalaman. Maka karena itu Daud memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Yoab. Sehingga kan ketika Daud berada di istana, Yoab seorang sendiri memimpin tentera di medan perang, melakukan itu perancangan-perancangan seperti bahagian mana di dalam kota itu untuk ditawan. Contohnya tadi, setelah dia mengepung kota Rabah itu beberapa lama, maka perkara yang seterusnya yang dia telah lakukan ialah menawan kota Air. Jadi itu semua adalah perancangan dari Yoab sendiri. Jadi Yoab ini adalah seorang yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan dalam perang, dan dia adalah seorang yang sangat dihormati di dalam medan perang. Tetapi walaupun demikian, berapa lama dia membuat pengepungan di atas kota Rabah itu, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menakluk. Ya, tadi kita sudah baca sampai kepada 2 Samuel pasal 12 ayat 29, barulah
mereka dapat menawan seluruhnya kota itu ketika Daud datang membuat serangan yang terakhir. Ini menunjukkan kepada kita ketika Tuhan tidak bertindak, walaupun tentara Israel itu adalah tentara yang cukup berpengalaman, malah mereka sudah hampir dapat mengalahkan, sudah mengepung kota Rabah, tetapi tidak dapat menawan sepenuhnya karena itu bukan kehendak Tuhan. Oleh itu, saudara-saudari, kita dapat membuat satu perenungan, peringatan, yaitu dapat dilihat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 37. 12 pasal 12, 2 Samuel 12 ayat 37, kita lihat 12 ayat 30, minta maaf, ayat 30. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal. Saudara-saudari, ayat 30 ini memberi kita satu pengetahuan tentang betapa megah, betapa agung dan masyhurnya, mewahnya raja dan kerajaan di kota Rabah ini. Mahkota dari kepala raja mereka itu beratnya setalenta emas. Jika dibaca dalam unit pada berat yang kita gunakan pada masa ini, ia adalah hampir ataupun lebih kurang 34 kilo. Ya, kita boleh lihat di dalam kamus Alkitab kalau mau lebih tepat. Jadi itu mahkota raja mereka itu adalah emas yang seberat 34 kilo. Jadi, maksudnya ia adalah mahkota yang sangat megah, sangat makmur. Kerajaan itu sangat makmur. Jika kerajaan itu sangat makmur, pastilah kekuatan temboknya, kekuatan pertahanannya juga sesuatu yang berkualiti, sesuatu yang kuat. Sebab itu Yoab sendiri tidak dapat mengalahkan. Namun setelah Tuhan bertindak di dalam ayat 29, satu ayat saja mencatatkan Daud datang, Daud menyerang, dan Daud menakluki kota Rabah itu. Dengan senang saja Alkitab mencatatkan. Ini adalah karena Tuhan sendiri sudah bertindak. Jadi seberapa lama mereka bersandar pada kekuatan sendiri, kekuatan dan kebolehan mereka sendiri, tentara Yoab tidak dapat menakluk, tidak dapat mengalahkan kota Rabah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini sekali lagi Daud di dalam mazmurnya bersaksi atas kekuasaan Tuhan. Kita lihat Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 16 dan 17. Ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Karena bila Tuhan tidak bertindak, karena kekuasaan Tuhan jauh lebih kuat daripada apa yang telah dicatatkan di dalam ayat 16 dan 17 ini. Walaupun seorang raja yang kuat, banyak pahlawan, walaupun mereka mempunyai kuda-kuda yang tangkas dan kuat, mereka tidak dapat menjamin kemenangan mereka. Karena bila Tuhan bertindak, kita baca juga ayat 9. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Daud bersaksi tentang kekuasaan Tuhan, di mana itulah yang telah membuatkan mereka memenangi peperangan itu. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting yang harus kita sentiasa lakukan dan usahakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, yaitu puji-pujian adalah untuk Tuhan. Kita kembali 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 28. Ayat 28.
kalimat bawah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Di sini menunjukkan kepada kita Yoab ini walaupun dia seorang yang berpengalaman, seorang yang berkuasa, tetapi dia masih paham kedudukan dia mempunyai seorang tuan, dan tuannya itu adalah Raja Daud, dan tuannya itu adalah yang seharusnya yang menerima kemuliaan. Ketika dia diutus pergi berperang, di belakangnya tetap ada tuannya, tetap ada rajanya. Daud sendiri setelah dia memenangi peperangan itu, walaupun sudah merasa nikmat kekuasaan, merasakan diri sendiri sudah sangat kuat, dapat mengalahkan kota yang agung, yang makmur itu, tetapi bukan saja dia memberikan pujian kepada Tuhan, malah dia menyarankan, menyerukan bahwa saatnya semua orang haruslah memuliakan Tuhan. Kita lihat Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 1. Mazmur 33 ayat 1 hingga ayat 3. Ayat 1, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ayat 2, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ayat 3, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sini Daud memberikan kemuliaan pula kepada Tuhan. Hari ini saudara-saudari, kita ini sebagai umat Tuhan, kita haruslah senantiasa memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Walaupun ada kalanya status kita ini, mungkin kita adalah seorang tuan, kita adalah seorang yang berstatus, namun Alkitab sering mengingatkan kita bahwa kita ada Tuhan, kita ada Tuhan, dan Dia ialah Yesus Kristus, Tuhan. Kita lihat Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19, kita baca ayat 16. Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus. Hari ini kita ada Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang seharusnya kita sampaikan, kita berikan puji-pujian. Sama seperti Yoab memberikan kemuliaan kepada tuannya, begitulah sebagai peringatan bagi kita untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan kita, Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, daripada kejadian Daud menawan kota Rabah, kita sudah berfungsi tentang 3 perkara yang kita ambil sebagai dorongan, peringatan, pelajaran bersama. Yang pertama, berkenaan kehendak Tuhan. Apabila sesuatu itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan dia lancar dan berjaya. Sebaliknya, kalau itu melawan kehendak Tuhan, bagaimana dilakukan manusia tidak dapat menyelesaikan. Dan salah satu perkara yang harus diingat terhadap kehendak Tuhan ini adalah harus menjauhi dosa. Kita mengingatkan sesama, hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa. Yang kedua, kekuatan dan kekuasaan itu dari Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita ini terutama umat Tuhan haruslah menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya sandaran kita. Dalam apa perkara, serahkan dan bersandar kepada Tuhan. Sama seperti bagaimana Tuhan membuat Daud berjaya menakluk kota itu, begitulah Tuhan yang kita sandarkan itu akan membantu kita juga dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kemuliaan adalah bagi Tuhan. Jadi kita memberikan puji-pujian, hormat kepada Tuhan. Tadi di dalam Wahyu mengatakan dia adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja. Jadi dialah yang layak untuk dipuji, layak untuk dimuliakan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kiranya perkongsian firman ini menjadi satu dorongan dan peringatan juga bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus membimbing dan membantu kita dalam segala hal.
Semua kemuliaan kita berikan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Perkongsian firman sampai di sini. Sekali lagi sebagai penutup kita sekali lagi menyanyi kidung memuliakan Tuhan. Kidung penutup kita lihat kidung nomor 19. Kidung 19. Mari bersorak, puji namanya, semua umat Tuhan dan putri Sion. Yesus Raja damai dan Juru Selamat. Naik keledai muda, amatlah mulia. Mari bersorak, puji namanya. Semua umat Tuhan dan putri Sion. Berkat berlimpah bagi umatnya. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Negeri bahagia yang dijanjikan kini telah tiba, kekal tak ubah. Berkat berlimpah bagi umatnya. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Mari menyambut Raja yang mulia. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Takhta kemuliaan bagi Sang Raja. Damai sejahtera bagi umatnya. Mari menyambut Raja yang mulia. Hosana, Hosana bagi anak Daud. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kepada Tuhan, kebaktian Sabat pada petang ini akan berakhir. Sekali lagi sebelum mengakhiri kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa yang kedua ini kita terus bersyukur pada Tuhan, mengingatkan kasih karunia Tuhan kepada kita masing-masing di dalam keadaan kita sekarang ini. Kita juga terus membantu doa saudara-saudari seiman kita yang kita tahu yang memerlukan bantuan doa kita. Kita juga terus membantu doa semua pekerjaan gereja. Segera pengaturan yang dilakukan oleh GA dapat dilakukan dengan lancar menurut pengaturan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga terus membantu doa kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera buat seluruh umat, buat seluruh rakyat juga di dalam negara kita. Kiranya semua mendapat damai sejahtera. Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus, seterusnya mari kita dalam nama Tuhan Yesus satu hati kita sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, syukur puji Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
Amin. Yesus pimpin tiap hari, tangan Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan, karena nugerahnya pimpinku. Yesus pimpin tiap hari, tangan
Yesus memimpinku. Ku kan setia ikut Tuhan karena anugerah-Nya pimpinku. Amin. Syukur pada Tuhan, kebaktian pada sahabat ini berakhir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.